Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jais Jafar, peserta Latsar CPNS Angkatan 32 tahun 2020. Unit kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Gorontalo Utara. Dengan bangga saya persembahkan video aktualisasi dengan judul Pembuatan Format Standar Proposal Permohonan Rumah Layak Huni di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Gorontalo Utara. Kegiatan 1. Konsultasi dengan pimpinan. Tahapan pertama, mengatur jadwal pertemuan. Karena kebijakan WFH atau kerja dari rumah, maka jadwal pertemuan dengan pimpinan harus diatur lebih dahulu agar pertemuan lebih efektif dan efisien. Tahapan ini menggunakan WhatsApp aplikasi pada smartphone. Tahapan 2. Menyiapkan materi konsultasi. Tahapan ini penting dilakukan sebelum pertemuan dengan pimpinan. Materi konsultasi harus dipersiapkan dengan baik dan jelas sebagai wujud tanggung jawab dan etos kerja. Tahapan 3. Menemui pimpinan untuk berkonsultasi. Tahapan ini dilakukan dengan harapan mendapat petunjuk dan arahan dari pimpinan. Olehnya itu, tahapan ini dilakukan dengan sopan, menyampaikan data dengan jujur, mendengarkan arahan dengan seksama, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Kadang-kadang kesulitan untuk menginput data calon penerima atau data pemilik rumah tidak layak huni, karena memang data yang dilampirkan dalam proposal itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan data yang diinput pada LPH. Hanya saya membuatkan format standar untuk proposal itu. Kegiatan 2. Koordinasi dengan stakeholder atau mitra. Tahapan 1. Mengatur jadwal pertemuan. Tahapan ini penting dilakukan agar waktu pertemuan dengan mitra untuk berkoordinasi jelas dan efektif. Tahapan ini menggunakan WhatsApp aplikasi pada smartphone. Tahapan 2. Mempersiapkan materi koordinasi. Tahapan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar materi koordinasi ada dan jelas. Tahapan 3. Menemui mitra untuk koordinasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan ini dilakukan dengan sopan dan santun, menyampaikan laporan dengan benar dan jujur, mendengarkan arahan dengan seksama, dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Jangan atau format baku yang sementara disusun oleh Bumdes ini dalam rangka pelatihan dasar calon pegawai. Saya apresiasi dan insya Allah saya doakan semoga ini menjadi satu inovasi yang penting, baik dan berguna bagi Kabupaten Gorontalo. Kegiatan 3. Mengidentifikasi data yang digunakan untuk standar kebutuhan proposal. Tahapan 1. Mempelajari semua kebutuhan dalam penginputan data RTLH. Tahapan ini penting dilakukan. Tahapan ini harus dilakukan dengan cermat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu. Tahapan 2. Diskusikan kebutuhan data dengan operator ERTLH. Tahapan ini dilakukan dengan sopan dan santun, menghargai pendapat orang lain sebagai wujud dari musyawarah dan mufakat.
ketiga, membuat daftar kebutuhan untuk standar proposal. Tahapan ini akan menghasilkan daftar kebutuhan proposal, sehingga tahapan ini harus dilakukan dengan jujur dan berorientasi pada mutu. Kegiatan 4. Membuat format standar proposal permohonan bantuan rumah layak huni. Tahapan 1. Menyiapkan keperluan pembuatan format standar penyusunan proposal. Tahapan ini penting dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar pembuatan format standar lebih efisien. Tahapan 2. Membuat format standar penyusunan proposal. Tahapan ini adalah inti dari kegiatan aktualisasi, sehingga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada mutu, agar inovasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Tahapan 3. Mencetak format standar proposal. Mencetak format standar proposal dilakukan dengan baik dan berorientasi pada mutu, sehingga produknya bisa terbaca dengan jelas. Kegiatan 5. Melaporkan hasil pada pimpinan. Tahapan 1. Mengatur jadwal pertemuan. Karena kebijakan bekerja dari rumah, maka jadwal pertemuan dengan pimpinan harus diatur lebih dahulu agar efektif dan efisien. Tahapan ini menggunakan aplikasi WhatsApp pada smartphone. Tahapan 2. Menyiapkan materi. Tahapan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan jelas sebagai wujud dari ASN yang memiliki etos kerja yang baik. Tahapan 3. Menyerahkan hasil pada pimpinan. Tahapan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjelaskan dengan sopan, dengan data yang bermutu.